Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama dengan Dunia Maya Rado Institute. Kita terus konsisten mengisi Dunia Maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Kita selalu mengisi Dunia Maya dengan berbagai kegiatan-kegiatan bedah riset artikel maupun cerita-cerita tentang perkuliahan, mata kuliah, ataupun pembahasan-pembahasan soal yang satu tujuan hanya untuk memandirikan riset Indonesia, mahasiswa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu riset artikel yang sangat menarik yang terbit di tahun 2020 dalam suatu jurnal Simetri. Bagi kita lihat riset artikel yang akan kita bedah pada malam ini. Suatu riset artikel yang terbit di jurnal Symmetry dengan judul Gamma Type Distribution with Application. Ini merupakan suatu riset artikel yang baik di mana akan dibahas suatu distribusi peluang yang terjadi akibat transformasi variabel acak. Jika diberikan variabel acak X terdistribusi secara generalized gamma distribution atau disingkat dengan GAN seperti persamaan satu, di sini persamaan generalized gamma distribution dengan 3 parameter, dan ini telah kita bahas di Rado Institute tentang generalized gamma distribution. Nah, dari persamaan satu akan dihasilkan suatu fungsi densitas peluang baru yang bervariabel acak T. Jadi variabel acak T ini dihasilkan dari transformasi variabel acak X dibagi dengan variabel acak U, di mana U itu adalah distribusi uniform berpangkat 1/Q. Q itu adalah kurtosis. Jadi persamaan 2 variabel acak T baru yang dihasilkan dari X tadi adalah generalized gamma distribution dibagi dengan U adalah uniform distribution 01 berpangkat 1/Q. Nah, bagaimana variabel acak T ini menjadi suatu fungsi densitas peluang baru yang dihasilkan seperti persamaan 4. Nah, persamaan 4 inilah yang disebut dengan fungsi densitas peluang. Namanya fungsi densitas peluang, sebentar, namanya agak panjang sedikit, slash kuasi gamma distribution. Jadi kalau kita lihat, ini dia namanya slash kuasi gamma distribution, di mana bentuk fungsi densitasnya itu seperti pada persamaan 4. Nah, ini persamaan 4. Jadi sekali lagi persamaan 4 ini fungsi densitas per variabel acak T yang berasal dari transformasi variabel acak X yang terdistribusi secara generalized gamma dibagi dengan uniform 01 berpangkat 1/Q. Nah, sekarang cerita transformasi variabel acak ini telah dibahas tuntas di dalam Rado Institute. Silakan masuk ke dalam www.radoinstitute.com, cari di situ bahan ajar statistik matematika.
Nah, di statistik matematika di situ ada transformasi variabel acak. Lebih jelas lagi, nanti di situ ada mata pelajaran statistik matematika pada pertemuan fungsi dari atau aplikasi dari variabel acak, di mana kita terangkan dari mana distribusi F itu dihasilkan dari C kuadrat dibagi dengan C kuadrat, dan distribusi T itu dihasilkan dari distribusi Z dibagi dengan C kuadrat. Kita udah bahas tuntas kegunaan transformasi variabel acak. Silakan masuk ke dalam Rado Institute. Jadi fungsi slash kuasi gamma distribution seperti persamaan 4 inilah yang disebut dengan fungsi densitas peluang slash kuasi gamma distribution. Nah, kalau Anda lihat di sini fungsi densitas dengan variabel acak T dengan parameter 3, beta, theta, dan Q, di mana di sini tetanya besar dari 0, betanya besar dari 0, Q-nya juga besar dari 0. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, di mana di sini ada gamma 1/10, ada gamma Q per theta tambah 1/10, dan ada F. Nah, F besar ini artinya adalah kumulatif gamma dengan variabel acak T per beta berpangkat theta dengan parameternya Q per theta tambah 1/10,1. Jadi F ini nanti dalam program R tinggal hanya menggunakan kata-kata P gamma. P gamma kalau ada huruf P itu artinya adalah kumulatif atau F besar atau distribution function. Jadi kalau memang kita ahli statistik atau mahasiswa tingkat akhir yang telah belajar statistik, pasti ngerti F besar itu apa maksudnya. F besar adalah kumulatif distribution function dengan variabel acak T per beta berpangkat theta dengan parameter Q per theta tambah 1/10,1. Nah, dari fungsi densitas ini seperti persamaan 4 diberikan nanti kumulatifnya seperti persamaan seperti poin kedua H T per B berpangkat theta, 1/10,1, ini artinya adalah H besar ini kumulatif gamma dengan variabel acak T per B berpangkat theta berparameter 1/10 kurang 1 dikurang T per Q dikali F kecil. F kecil ini adalah fungsi densitas dari slash kuasi gamma seperti pada persamaan 4. Jadi di sini luar biasa sekali fungsi densitas yang diberikan yang akan kita pertajam nantinya dengan menggunakan program R. Nah, dalam riset artikel ini diberikan data set 2. Nah, ini bagusnya riset artikel, dia berikan data yang bisa dicoba di rumah dan disamakan dengan hasil yang ditulis oleh penulis. Nah, data set 2 ini adalah data 5.1 application 1, application 2. Mana application 2? Ah, ini application 2. Jadi data ini adalah berupa data konsentrasi NO2. Silakan saudara klik di sini, nanti akan diberikan data. Kita sudah klik tadi, sudah kita ambil datanya di program R. Nah, dari application 2 ini
akan kita coba kan histogram datanya seperti gambar 7. Nah, ini gambar 7 yang grafik batang histogram data, dan garis hitam yang tidak putus-putus ini adalah SQG slash kuasi gamma. Nah, ini yang akan kita coba nanti apakah kita berhasil menghasilkan seperti ini dengan parameter-parameter yang telah diberikan slash kuasi gamma ini SQG dengan betanya 4,28, tetanya 44, sekian, dan Q-nya 15, sekian. Nah, jadi disinilah hebatnya riset-riset artikel yang terbarukan sekarang, ada datanya, ada hasil datanya yang bisa kita coba, ada temuan dari mana datangnya fungsi densitas, akan kita coba untuk menghasilkannya. Oke, kita coba buka R kita. Nah, kita buka R kita, ini R kita. Nah, yang pertama kita lakukan adalah untuk memanggil data. Data yang telah kita simpan tadi. Jadi kalau mau kita panggil data, ketik datanya mau kita panggil, kita tinggal ketik XX. XX adalah read CSV. read.csv file.choose. File.choose, enter. Nah, kita panggil data kita NO2 concentrate ini dia. Kita open. Nah, kalau mau kita lihat XX kita, XX. Nah, ini akan lihat XX kita, datanya ada 7 kolom. Nah, ada 7 kolom data kita sekarang. Ini ada 7 kolom. Nah, datanya 500 sampel konsentrasi NO2. Seperti yang disampaikan dalam riset artikel. Ini ada datanya nih. Ada 500 konsentrasi. Jadi NO2 itu kolom pertama. Dari sampel 1 sampai dengan sampel yang ke 500. Nah, ini dia. Sampel yang ke 500. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh riset artikel. Jadi karena yang kita perlukan hanya kolom 1, maka kita ambil namanya X, yaitu kolom ke-1, XX yang cukup kolom ke-1 saja. X to enter. Nah, ini data kita. Jika datanya setelah menjadi numerik seperti ini, ya tinggal pakai saja. Nah, kita lihat. Dalam riset artikel, dalam riset artikel yang sebelumnya, kita stop share, kita ambil dulu riset artikelnya. Dalam riset artikel, bentuk log likelihood telah diberikan. Nah, jadi dalam riset artikel ini canggih kan, telah diberikan log likelihood-nya untuk slash kuasi gamma. Jadi kita tinggal pakai saja. Log likelihood diberikan seperti pada, wah ini dia, seperti pada 3.2 ini persamaan 11, persamaan 11, CB theta Q, C itu diberikan di bawah, jadi C, di sini ada C, kalau Anda lihat, CB theta Q diberikan, CB theta Q itu N log Q tambah N Q log beta kurang N log gamma 1/10 tambah N log gamma Q per theta tambah 1/10 langsung sambung dengan kurang Q tambah 1 sigma log TI tambah log F. Nah, ingat kalau ada F ini artinya kumulatif gamma. Dalam R cukup pakai P gamma dengan variabel TI per beta berpangkat theta dan parameternya Q per theta tambah 1/10,1. Nah, persamaan 11 adalah log likelihood
yang akan kita gunakan untuk mengestimasi parameternya. Oke, kita coba lihat R kita kembali. Nah, ini R kita. Jadi setelah data kita peroleh, kita ingin mencari parameter, tentu menggunakan optim. Terlebih dahulu ada log likelihood untuk fungsi densitas / kuasi gamma. Mana dia? Nih fungsi densitasnya. Seperti yang ditampilkan dalam persamaan 11 tadi. Jadi untuk mahasiswa yang mau mengadopsi, kita buka karena dia panjang, terus panjang. Nah, ke kanan, terus ke kanan, terus. Nah, ini yang saya katakan tadi, yang F besar tadi itu pakai P gamma. Ada yang F besar tadi, P gamma, X per. Nah, tadi per beta berpangkat theta. Beta di sini parameter 1, theta parameter 2, dengan parameter beta per theta. Q per theta, parameter 3 Q per theta tambah 1/10,1. Nah, jadi ini adalah log likelihood seperti yang di riset artikel. Kita runkan. Nah, kita coba runkan. Run. Oke, kita kembali ke konsol. Nah, kita lihat hasilnya. Untuk melihat hasilnya tinggal M, L, S, Q, G. Nah, ini parameternya sama persis dengan seperti riset artikel kita. Ini beta 4, ini theta 44, dan ini Q 15, jadi ya konvergen menuju 0. Oke. Hasilnya sama dengan riset artikel. Parameternya sama. Kalau parameter sudah ketemu, artinya roh utama dari probability modeling sudah selesai. Tinggal kita mencocokkan histogram dengan density function. Nah, density functionnya tentu kita ambil dulu betanya tadi parameter 1, theta parameter 2, Q parameter 3, kita run. Dan kita memerlukan XI, deretan data dari 0 sampai 2 kali maksimum data dengan lompatan 0,01, dan densitas dari / kuasi gamma seperti pada riset artikel. Jadi kalau mau dibuka ke kanan, kita buka. Nah, ini adalah fungsi densitasnya. Tinggal run saja. Kita run. Oke. Dan ini adalah kumulatifnya. Ingat, kalau kumulatif, data diurutkan dari kecil ke besar, namanya XD. Sort. Oke. Nah, ini menurut riset artikel tadi, F besar atau pada bagian kedua yang ditunjukkan tadi dalam riset artikel, kumulatif dari / kuasi gamma. Ingat, P gamma tadi ada H besar, P gamma artinya dengan parameter XD per beta berpangkat theta, parameternya 1/10 dan 1 dikurang XD per Q kali densitasnya. Nah, ingat kalau kumulatif dia pakai XD, kalau dia densitas pakai XI. Ya, beda. Mana rekan-rekan mau mahasiswa membuka, kita coba buka. Oke, terus. Oke, ini dia. Semoga bisa dapat diadopsi. Nah, setelah kita dapatkan densitas dan kumulatif, kita jalankan. Dan kita coba gambarkan. Nah, kita gambarkan. Yang pertama histogram X melawan densitas. Yang kedua grafik FF kumulatif hampiran dengan rumus I kurang 0,5/n melawan kumulatif model kumulatif / kuasi gamma. Kita coba run kan gambarnya. Oke, kita run. Nah, yang merah itu adalah histogram data sebenar, sedangkan yang biru adalah / kuasi gamma distribution model. Persis sama seperti
riset artikel. Nah, yang warna biru tadi itu kan di riset artikel dia hitam. Nah, gambar sebelah adalah kumulatif plot. Yang warna biru putus-putus itu adalah kumulatif model, sedangkan yang merah adalah kumulatif hampiran yang diperoleh dengan rumus I kurang 0,5/n. Sedangkan yang biru yang putus-putus itu adalah kumulatif model / kuasi gamma. Jadi kalau begitu yang kita lakukan pada pertemuan malam ini sangat luar biasa sekali. Kita dapat riset artikel baru, kita cobakan, kita susun program, kita bedah sehingga dapat menjadi terang benderang, sehingga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa Indonesia. Saya rasa pertemuan kali ini cukup, dan kita nanti yang ke depan kita akan bahas lagi fungsi densitas lain dari jurnal yang sama. Tunggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rado Yendra Rado Institute undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.